gue bukan ahli ekonomi, tapi ada ahli-ahli ekonomi yang gue baca dan gue dengarkan. Mereka semua mengkritisi kebijakannya Sri Mulyani dan pemerintah ini tentang ekonomi. Ada Rizal Ramli, ada Antoni Budiawan, ada Profesor Ihsanuddin Nursi. Banyak ahli-ahli di Indonesia. Kenapa milih Sri Mulyani yang begini? Taunya pokoknya pajak aja, pendapatan pajak aja. Terus ngomongin cinta, aduh, sumpah darah tinggi gue. Serius. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah sudah disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gue kali ini gue masih gemes sama gombalan cinta Sri Mulyani. Ini kan dia ada posting tadi ya, nih ya kan, baru tadi gue bahas ya, jangan pernah putus asa mencintai negeri ini. Aduh, ngomongin cinta lu bobo, Sri ngomongin cinta, pejabat lu, pegawai lu masih ada yang kayak Rafael, masih banyak, ada yang kayak Gayus, masih banyak ya, pengemplang pajak rakyat lu paksa pajak. Ngeselin ya. Terus ngomongin cinta, ada berita begini nih, warga ogah bayar pajak gara kasus Rafael. Sri Mulyani singgung harga BBM bisa naik 3 kali lipat. Cinta kok ngancam. Ini kayak udah lu nggak bayar pajak, jadi tugasnya pemerintah ini apa sih Bu? Jadi rakyat doang yang lu, ya Allah. Gemes banget gua sama ngeliat mukanya Bu Sri ini. Tahan-tahanin deh ya. Gemes Bu Sri, serius. Iya ya Allah. Utang lu pikirin tuh. Gimana ya udahlah, kita baca dulu deh ya. Ini kesannya kan seperti mengancam gitu ya. Ini dari Sindo News ya, dari Sindo News. Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pentingnya membayar pajak untuk menopang anggaran pendapatan belanja negara APBN. Itu mau GAP semua, menopang APBN atau menopang hedonisme pejabat? Udah kebongkar seperti ini masih aja. Mending kalau duit pajak itu benar-benar untuk APBN. Korupsi di mana-mana, orang kayak Rafael Alun aja. Aduh, ya Allah. Ya Allah. Sehingga pada akhirnya bisa menjadi shock absorber. Dicontohkan olehnya kenaikan harga minyak yang mencapai 120.000 US dollar per barel pada 2022 lalu. Bila tidak ditahan dengan subsidi yang mencapai 552 triliun, masyarakat bisa membayar BBM hingga 3 kali lipat. Halah, kemarin juga dibahas, minyak dunia turun, kalian juga tetap naik. Aduh,
Jadi uang pajak itu kemana, Bu? Udahlah rakyat nggak bodoh semua. Sri, serius cinta lu cinta apa? Gombalan lu begini amet. Iya. Ya Allah, itu 2002 lalu harga minyak dunia turun emang turun. So-soan harga aduh yang dianggapnya semua rakyat itu bodoh kali ya. Kita tidak ingin ini terjadi. Nah, dananya dari mana? Tentu saja dari rupiah yang Anda bayarkan melalui pajak. Wah, haha, lu kira semua orang, ya itu cinta ya Bu ya? Ha! Guys, apa cuman gue yang gemes nih ya ngelihat Sri Mulyani ngomong begini? Hah? Ungkap Menkeu Sri Mulyani dalam Economic Outlook 2023 dikutip dari akun Instagram resminya @smindrawati di Jakarta Selasa 28 Februari 2023. Hah? Dari pajak. Pajak mending kalau ke alokasi yang benar gitu ya. Ini pajak udah segitu banyaknya itu. Pegawai pajak sampai punya, aduh, oh ya Allah, kasih malu sama mereka ini ya Rob, kasih rasa malu di hati gitu ya sama rakyat gitu. Udah nggak ada, kayaknya udah nggak ada malu ya. Sampai begini Ibu Sri ini ngomong, ekonomi Indonesia banyak yang jago-jago. Pak Antoni Budiawan itu pernah ngebahas masalah minyak juga. Kita ini mau lu suguhin apa sih Bu Sri? Terus lu sok-sokan ngomong bahwasanya, jangan pernah putus asa mencintai negeri ini, mencintai pajak lu ya, ngajakin rakyat aja lu ya mungkin ya. Aduh, dia mengakui tahun 2022 memang bukan tahun yang mudah, pihaknya harus bekerja ekstraordinari atau luar biasa untuk menghadapi kondisi yang tidak kalah ekstraordinari. Aduh Bu. Udah banyak ekonom ahli-ahli yang ngomong ini kalau salah pengurusan negara ya begitu jadinya. Banyak ahli-ahli udah mengkritisi, cuman kan pihak pemerintah kayaknya buta tuli gitu, nggak mau dengar. Rakyat lagi, pajak lagi. Itu cinta model apa lu Bu, Ibu? Aduh, Sri, gombalan lu tentang cinta nih Sri, aduh ya Allah. Ya Allah. Kabar baiknya saat perekonomian dunia sedang terkoreksi sangat dalam, mulai lonjakan harga energi hingga inflasi yang meroket di beberapa negara, Indonesia masih tumbuh 5,3%. Aduh, masih ya. Lu janji yang 7% apa semuanya nggak ada ya. Indonesia tergantung banget sama dunia luar ya. Kalau ngurus negara ini begini caranya sih ya sumpah darah tinggi gue. Gemes gue ngelihat kalimat-kalimatnya Sri Mulyani ini. Soalnya gue bukan ahli ekonomi, tapi ada ahli-ahli ekonomi yang gue baca dan gue dengarkan. Mereka semua mengkritisi kebijakannya Sri Mulyani dan pemerintah ini tentang ekonomi. Ada Rizal Ramli, ada Antoni Budiawan, ada Profesor Ihsanuddin Nursi. Banyak ahli-ahli di Indonesia. Kenapa milih Sri Mulyani yang begini? Taunya pokoknya pajak aja, pendapatan pajak aja. Terus ngomongin cinta, aduh, sumpah darah tinggi gue. Serius, darah tinggi kayaknya gue. Astagfirullahaladzim. Kondisi Indonesia berada sangat baik. We are really good and resilient. Aduh Bu, sangat baik ya. Baiklah, pajaknya terus ya Bu ya. Ekspor kita masih bagus, current account kita surplus, penerimaan negara kita tumbuh bahkan hingga 48% sampai dengan Januari ini. Ini semua terjadi ketika dunia sedang dalam situasi tidak baik-baik saja, ungkap Sri. Baik, pajakin aja terus. Ya Bu ya, cinta itu pajak gitu ya Bu ya. Aduh, darah tinggi, asli darah tinggi gue. Mudah-mudahan tahan nih sampai di sini, asli ya Allah. Seluruh ketahanan ini adalah landasan untuk tetap optimis, namun tetap waspada dalam menghadapi 2023. Kami ini Bu, jadi rakyat ini bertahan hidup ini udah asal bisa makan, alhamdulillah. Yang lain saudara-saudara gue yang lain begitu keadaannya, terus ngelihat hedonisme pejabat, hedonisme aparat. Dengan begitu, Ibu kan punya mobil juga kan ya Bu? Ayo. Punya kan Ibu? Terus bayar pajak, pegawai pajak kayaknya begitu. Terus ya Allah, rakyat ini benar-benar bekerja keras untuk pejabat kayaknya. Kapan pejabat bekerja keras untuk rakyat gitu? Indonesia memang tidak sedang menghadapi
uncharted territory. Seluruh krisis yang pernah terjadi di dunia memberikan sebuah pelajaran berharga. Bu, Indonesia ini negara kaya, Bu. Pengelolaannya begini amat sih, Bu. Ya Allah, Indonesia akan terus fokus pada perbaikan fondasi, mulai infrastruktur lagi, bandara, terbengkalai, jalan di Jawa Tengah begitu. Apa sih yang diomongin sama Sri Mulyani ini yang bisa memberikan kita lega gitu? Ini apa sih? Seolah-olah kita, aduh ya Rob, Pak, Bu, darah tinggi gue asli. Indonesia akan terus fokus pada perbaikan fondasi, mulai infrastruktur hingga memastikan seluruh daerah mengalami pertumbuhan perekonomian yang signifikan dan merata. Pukas Sri Mulyani, iya merata banget itu Jawa Tengah sampai begitu macet, pembelian solar, macam-macam sudah Bu. Ini hebat Ibu, dan sekarang masih ngomongin cinta dan pajak ya Bu. Allahu Akbar kabiro Bu Sri. Ya Allah, ya sama-sama taubat kita deh Bu ya. Taubat dah. Ya, ini kalimat apa yang begini? Terus Ibu bilang jangan pernah putus asa mencintai negeri ini. Dengan begini Bu. Udahlah Bu. Dah. Gombalan lu tentang cinta nih bikin kita darah tinggi. Udah bodo amatan dah gue. Begini dah menteri lu nih. Yang paling jago, yang ekonom top, semuanya Padahal ekonom-ekonom lain udah mengkritisi. Ada Pak Antoni Budiawan, ada Rizal Ramli, ada Profesor Ihsanuddin Nursi. Orang-orang yang benar-benar gitu. Punya integritas. Gak cuma jago majekin rakyat. Gak cuma jago ngutang di luar negeri. Dah gitu aja. Darah tinggi beneran gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah darah tinggi gue asli. Ngebaca ini darah tinggi gue. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya.